Kembali di Newsroom, pemirsa, Bareskrim Polri akan melakukan gelar perkara khusus ijazah Jokowi pada Kamis besok. Gelar perkara tersebut merupakan desakan dari tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA yang menilai Bareskrim Polri tidak berimbang saat menyatakan ijazah Jokowi asli. Pakar telematika Roy Suryo mengungkap Bareskrim Polri akan melakukan gelar perkara khusus ijazah Jokowi pada Kamis 3 Juli 2025. Roy Suryo mengaku diundang bersama ahli digital forensik Rismon Sianipar. Roy Suryo menegaskan siap hadir bersama tim pembela ulama dan aktivis dalam gelar perkara khusus ijazah Presiden ke-7 RI tersebut. Kami justru lebih siap lagi pada hari Kamis lusa untuk membantu atau untuk membersamai tim pembela ulama dan aktivis dalam rangka gelar perkara khusus. Jadi clear ya, jadi kami semuanya siap 11.000 triliun %, kata Bang Rismon, ya gitu. Ya, jadi itu clear supaya tidak ada narasi yang kemudian miring atau minor. Sebelumnya pengacara Joko Widodo Yakub Hasibuan menilai desakan untuk melakukan gelar perkara kriminalisasi. Sebab menurut Yakub kasus ijazah Jokowi sudah selesai setelah Bareskrim Polri menyatakan ijazah Presiden ke-7 RI tersebut asli. Kok dihentikan, Pak? Ini tidak boleh dihentikan di penyelidikan, maksudnya dilanjuti ke tingkat penyidikan. Inilah yang menurut kami adalah upaya-upaya kriminalisasi terhadap Pak Jokowi. Bayangkan saja, Mbak, suatu hal yang bukan merupakan tindak pidana mau mencoba dipaksakan untuk naik ke penyidikan sehingga seakan-akan itu adalah tindak pidana. Sehingga kami juga meminta pihak-pihak yang masih mencoba untuk melakukan hal ini, mengkriminalisasi klien kami untuk menghentikan hal tersebut. Desakan gelar perkara ijazah Jokowi ini datang dari tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA. Mereka menilai pernyataan Bareskrim soal ijazah Jokowi asli tidak berimbang. Tim Liputan iNews melaporkan. Bareskrim Polri berencana melakukan gelar perkara khusus ijazah Jokowi besok. Gelar perkara ini adalah desakan dari tim pembela ulama dan aktivis yang menilai Bareskrim tidak berimbang saat nyatakan keaslian ijazah Jokowi. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Petrus Celestinus, tim advokat Roy Suryo CS, serta Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri. Selamat malam Pak Arianto. Bang Petrus, apa kabar? Kabar baik. Selamat malam Pak Davi. Selamat malam Pak Petrus. Selamat malam Pak Arianto. Selamat malam. Saya ke Pak Petrus terlebih dahulu. Pak Petrus, untuk gelar perkara khusus besok apa saja yang sudah dipersiapkan? Iya, pertama kita menyampaikan apresiasi terhadap sebuah sikap yang sangat, menurut saya sangat moderat yang diperlihatkan oleh Bareskrim Polri, karena setelah perkara dinyatakan ditutup penyelidikannya, dihentikan, tetapi Bareskrim kemudian membuka diri untuk mengakomodir informasi-informasi yang berkembang di tengah masyarakat, terutama beberapa temuan yang dihasilkan oleh Mas Roy Suryo, Dr. Rismon Sianipar dan kawan-kawan. Jadi saya pikir ini hal yang sangat baik dan Mas Roy Suryo, Dr. Rismon siap untuk hadir dan bisa memberikan kontribusi kepada penyelidik Bareskrim Polri untuk mengungkap perkara ini sehingga jelas dan terang bagi kita semua. Oke. Saya kira itu. Oke, apa saja yang Anda harapkan untuk diperlihatkan mungkin pada saat gelar perkara khusus besok, Pak? Iya, dengan adanya gelar yang dilakukan besok setelah perkara dinyatakan dihentikan, kita berharap dari informasi yang akan diperoleh besok di dalam gelar itu, Mabes Polri bisa membuka kembali penyelidikan perkara ini. Itulah harapan kita. Karena bagaimanapun ini harus dibuktikan secara terbuka, akuntabel, supaya semua pihak bisa terima. Karena kemarin jelas apa yang dilakukan oleh Bareskrim itu menurut kami terlalu tergesa-gesa sehingga masyarakat menjadi curiga. Karena perkara ini kan bukan perkara kecil, tapi perkara besar, menyangkut seorang mantan presiden 10 tahun berkuasa, lalu
masyarakat melihat seperti penyidik ini lebih mengutamakan kepentingan Jokowi ketimbang kepentingan masyarakat untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Oke. Saya kira itu. Oke, saya ke Pak Arianto. Pak Arianto, sebenarnya perkara ini kan sudah dihentikan, namun karena ada desakan, mungkin dikatakan desakan atau permintaan, katakanlah begitu, kemudian dibuka kembali untuk kesempatan gelar perkara khusus. Anda melihat ini seperti apa, Pak Arianto? Saya yang jelas nomor satu saya lega ya Pak ya. Karena kejadiannya ternyata persis seperti yang saya prediksi dari dulu. Pertama kali dulu kan saya sudah memprediksi ya. Ini pasti jalannya akan begini. Barreskrim akan menyelidiki, kemudian hasil daripada penyelidikan itu apa, nanti dipakai untuk penyidikan yang ada di Polda Metro. Hanya dulu kan saya pernah nyarankan pada Dirpidum waktu itu. Dek, kalau Anda mau menghentikan di penyelidikan ini, sebaiknya Anda gelar. Karena ini kasus ini atensinya sangat tinggi. Itu tiba-tiba kan nggak sampai seminggu tiba-tiba langsung dihentikan itu. Saya kaget juga. Tapi pasti ini akan menuai badai. Betul juga kan? Banyak ini itu. Nah ini saya lega karena apa? Ternyata Bapak Kapolri juga kemarin juga menegaskan kan, ini akan kita laksanakan secara terbuka dan akan melibatkan pihak luar. Saya lega karena ternyata saran saya diterima kan gitu kan. Nah, tapi waktu itu saya masih ragu juga apakah mau nggak Barreskrim mengundang kembali, karena menurut saya yang namanya gelar kayak gini ini bisa dilakukan juga di Polda Metro nanti gitu. Tapi ternyata Barreskrim dengan kerendahan hati atau dengan terbuka itu tadi, oke lah kita undang karena gelar khusus itu. Gelar khusus ini adalah menampung ya masukan-masukan yang kemarin itu kan hanya gelar internal gitu kan. Jadi input-input yang dipakai untuk keputusan itu hanya berdasarkan penyelidik ya, dan ada apa-apa yang ada dimasukkan ke situ. Nah sementara yang dari pihak yang terlapor kan tidak mungkin, dia masih punya yang belum sempat dimasukkan kan kemarin nggak terbahas. Nah melalui gelar besok ini memberi kesempatan kan dari pihak yang nggak terima ini untuk menyampaikan bukti-bukti baru, apa kan informasi baru, silahkan saja. Nah nanti tinggal penyidik Barreskrim itu akan menentukan apakah mau dihentikan di penyelidikannya atau mau diteruskan, itu saya tidak tahu. Tapi yang jelas besok kesempatan baik untuk mendapatkan semua pihak itu menyampaikan bukti-bukti sehingga mengambil keputusannya itu betul-betul transparan dan berimbang gitu. Kira-kira gitu ya. Pak Arianto, ini mohon maaf ya harus saya tanyakan ini. Mungkin masyarakat juga penasaran. Mungkin nggak jika di dalam gelar perkara khusus besok ada permintaan misalnya dari pihak Pak Petrus untuk memperlihatkan ijazah Pak Jokowi yang asli dan lain sebagainya. Apakah itu dimungkinkan untuk diakomodir oleh Barreskrim? Kalau saya pribadi ya, saya sebagai mantan penyidik, kalau saja diminta gitu, kalau yang namanya gelar itu kan hampir sama dengan press release. Taruhlah kalau kita press release pernah ke begal misalnya gitu. Kan yang kita press release kan di situ kan ada bukti goloknya ada di situ. Kemudian saksi-saksinya juga ada di situ kan gitu. Nah besok seandainya tergantung daripada sikap daripada Barreskrim kembali menurut saya. Apakah dia mau memperlihatkan ijazah yang sudah disita atau kemudian sekarang masih dipinjam pakaikan atau apa, saya tidak tahu ya. Tetapi yang jelas besok pasti dari pihak yang ini akan minta itu ditunjukkan kembali kan. Nah untuk keputusan itu menunjukkan apa tidak, saya tidak bisa menentukan itu. Nanti kalau saya ngomong sini sangkanya saya mendikte nanti. Repot nanti saya kejar lagi saya. Sangkanya saya belain sana belain sini gitu. Saya hanya menerangkan apa adanya aja Pak gitu. Pak Petrus, fakta baru apa saja yang sudah ditemukan dan besok rencananya apa? Boleh di-spill yang akan disampaikan kepada Barreskrim? Ya, besok itu bagi Mas Roy dan Pak Rismon Sianipar, mereka sudah siap untuk menjawab dan menjelaskan apa yang diminta oleh penyelidik. Jadi kita belum tahu apa saja yang diminta, tapi mereka sudah siap secara lengkap. Kalau diberi kesempatan yang seluas-luasnya, mereka akan paparkan. Pak Petrus, tapi setahu Anda permintaan untuk menunjukkan barangkali ijazah asli Pak Jokowi itu sempat dikomunikasikan? Anda sempat tahu permintaan itu ada? Ya, walaupun tidak dikomunikasikan, tetapi saya yakin permintaan ke pihak penyelidik supaya tunjukkan ijazah asli Jokowi itu pasti. Karena itu menjadi pokok masalah. Itu salah satu. Yang kedua mungkin juga berkembang lagi soal pasar pramuka. Karena ada beberapa petunjuk mengarah ke sana. Saya kira informasi mengenai pasar pramuka ini juga akan menjadi salah satu masukan dari
TPUA dan juga Mas Roy Suryo dan kawan-kawan untuk diinformasikan dalam pertemuan besok. Oke, baik. Pak Rianto, Ya. kuasa hukum Pak Jokowi mengatakan permintaan gelar perkara khusus ini patut diduga adalah upaya kriminalisasi kepada Pak Jokowi. Tanggapan Anda? Ya itulah kalau kita semua menggunakan istilah-istilah sesuka penilaian kita ya akhirnya seperti ini Pak. Dari pihak sana juga saya mengatakan saya hanya menyatakan gini menerangkan gini dianggap saya membantu mengkriminalisasi. Nah sekarang sekarang sini kan balik kan gitu, dengan dibegitukan dia merasa dikriminalisasi. Kalau menurut saya itulah istilah-istilah yang timbul di dalam era kebebasan berpendapat ini untuk menyampaikan orang apabila tidak diterima dilakukan tindakan-tindakan dari aparat yang menyita HAM-nya itu kemudian pasti akan dilarikan kepada kriminalisasi. Siapapun yang merasa diperlakukan dengan melanggar HAM-nya itu pasti akan dibilang dikriminalisasi. Kalau sana kan yang dari pengadu yang ini yang melawan Pak Jokowi kan merasa dikriminalisasi. Wong dia itu hanya menyampaikan penelitian kok, cuman pengen tahu kok dikriminalisasi. Nah sekarang Bari yang sini kan mengatakan juga Pak Jokowi kan punya hak untuk tidak menunjukkan ijazahnya atau kalau dipaksa-paksa itu kan namanya dikriminalisasi. Nah, itu kan istilah-istilah yang timbul sekarang ini Pak gitu. Jadi mudah-mudahan ini juga tidak membingungkan masyarakat ya, karena itu memang risiko daripada kebebasan berpendapat itu. Semua orang boleh mengatakan apapun yang disampaikan sepanjang itu tidak menyinggung ataupun menghina ataupun kemudian mengakibatkan orang itu dibenci dan sebagainya itu. Ukurannya sebenarnya pada itu Pak. Kita ngomong-ngomong di tempat publik ini gitu. Oke, baik. Kita tunggu nanti besok seperti apa gelar perkara khususnya berjalan. Terima kasih Pak Rianto tadi. Pak Petrus juga terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Newsroom. Selamat malam Bapak-Bapak. Sehat selalu. Selamat malam. Terima kasih Pak Rianto. Sampai jumpa. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia kembali tak hadir dalam acara kenegaraan. Setelah tak hadiri peringatan Hari Pancasila pada 1 Juni lalu, kini Jokowi absen di HUT Bayangkara ke-79 yang digelar di Monas, Jakarta. Presiden ke-7 RI Joko Widodo tidak hadir dalam acara HUT Bayangkara ke-79. Acara yang digelar di Monumen Nasional Jakarta pada 1 Juli 2025 ini dihadiri oleh sejumlah tokoh negeri, termasuk salah satunya Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Ajudan Presiden Joko Widodo, Kompol Sarif Muhammad Fitriansah membenarkan ketidakhadiran Presiden ke-7 RI di acara HUT Bayangkara ke-79. Sebelumnya pada 26 Juni 2025 lalu, Jokowi sempat bertemu awak media dan berpamitan untuk libur bersama cucu. Kondisi secara umum seperti apa Pak? Ya baik saja. Baik-baik saja, masih dalam sedikit pemulihan. Dalam rangka liburan ya Pak? Gimana? Dalam rangka liburan? Yang antara Berapa lama Pak? Berapa lama liburan Pak? Nggak tahu ini liburannya berapa lama Pak? Hari Pak. Oke. Makasih ya. Terima kasih Pak. Dayan. Monggo. Diketahui sebelumnya Joko Widodo sakit usai pulang dari Vatikan. Menurut Kompol Sarif, Jokowi mengalami alergi kulit dan menimbulkan peradangan. Sarif juga menyebut meski ada perubahan di fisik, Jokowi dalam keadaan sehat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah Israel kembali mengeluarkan peringatan keras kepada Hamas apabila menolak menyepakati proposal gencatan senjata dan pertukaran tawanan. Israel ancam wilayah Gaza berubah jadi debu. Kami segera kembali.